Hai, selamat ketemu lagi kita di channel YouTube. Aku Monica Yuliarti dan seperti biasa di channel ini berisi tentang beberapa bahasan gitu ya, beberapa kajian dan hari ini kita akan bicara tentang konsep media. Oke, jadi konten ini adalah konten yang diperuntukkan khusus buat teman-teman yang ambil mata kuliah media dan gender. Teman-teman yang sekarang lagi menyimak ya. Halo, apa kabar buat kamu yang sekarang lagi ada di semester 3 ilmu komunikasi non reguler. Selamat menyimak materi ini dan buat kamu yang nggak ikut kuliah ini tapi pengen tahu sebetulnya konsep media itu seperti apa sih gitu ya, lebih detail atau lebih jelasnya lagi, nggak ada salahnya kalau ikutan menyimak gitu ya. Nah, buat yang belum kenal, sama aku, kenalin nama aku Monica Sri Yuliarti, ngajar di, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret, gitu. Oke deh, ya, seperti yang udah dibilang di awal tadi bahwa ini adalah materi atau bisa dibilang suplemen gitu ya, untuk mata kuliah media dan gender. So, nanti di bagian akhir dari bahasan ini kita juga akan sedikit mengkaitkan antara konsep media dengan konsep gender. Mungkin sebetulnya kalau bicara tentang media udah nggak asing lagi ya, tapi kalau untuk refresh lagi, I think nggak ada masalahnya ya kan. Nah, kalau teman-teman tahu, media itu bisa disinonimkan dengan alat, benar nggak? Nah, jadi kalau media massa, tentu ini kaitannya dengan alat yang digunakan oleh sebuah institusi atau sebuah organisasi media gitu ya, untuk menyebarkan pesan secara massal. Ya, jadi ada kata, alat di sana, ada kata massal juga gitu ya untuk media massa. Nah, kalau bicara mengenai media massa, berarti kan kita akan butuh konten ya, bener nggak sih? Nah, konten itu tentu saja akan bisa didapat dari proses produksi. Dari hasil produksi, informasi, bahan-bahan, material-material gitu ya. Kemudian dia akan jadi produk media. Nah, pesan-pesan yang ada di dalam produk media inilah yang akan disebarkan ke masyarakat luas atau kita sebut juga dengan istilah khalayak massa gitu. Jadi dari, penjelasan ini bisa diketahui bahwa ketika bicara tentang media, secara spesifik ini adalah bahasan tentang media massa, maksudnya berarti, alat yang digunakan untuk menyebarkan pesan atau informasi secara massal, gitu ya. Nah, karena dia penyebarannya secara massal, maka yang bertindak sebagai, produsen adalah institusi media atau organisasi media massa, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau dalam proses komunikasi massa, media itu ada di mana sih? Wah, udah kelihatan banget nih dari bagan atau chart yang ada di layar. Di situ kelihatan ada satu yang warna merah, bener kan? Warna merah itu adalah channel atau saluran. Nah, jadi betul banget teman-teman, media massa ini posisinya adalah di situ, di saluran itu gitu. Jadi kalau bicara tentang proses komunikasi massa, agak ketutupan tulisannya ya, it doesn't matter I think. Di situ ada beberapa elemen. Yang pertama adalah komunikator. Nah, kalau bicara tentang komunikasi massa, mau nggak mau, komunikatornya nggak bisa perorangan dong ya. Tetapi harus institusi media massa atau organisasi media massa. Kemudian mereka akan memproduksi sebuah produk media yang di dalamnya itu mengandung pesan-pesan tertentu dan hasil produk media itu akan disebarkan atau akan disalurkan ke komunikan atau ke khalayak itu tadi. Nah, media massa posisinya adalah di bagian saluran. Jadi dia sebetulnya adalah alat yang bisa menjembatani bagaimana pesan-pesan yang sudah dibuat dan sudah diproduksi sedemikian rupa bisa diterima dan bisa disebarkan ke masyarakat. Nah, kalau ditanya jenis media massa apa aja? Oh, pasti deh ya teman-teman familiar juga nih. Yang paling tua media massa itu adalah koran atau surat kabar yang dewasa ini mungkin bisa dibilang, popularitasnya tidak dalam masa keemasan.
I'm not gonna say bahwa koran nggak ada lagi penggemarnya karena itu tidak benar gitu ya. Tetapi memang ada beberapa industri media cetak, terutama surat kabar yang dia harus tutup gitu. Dia harus menghentikan produksinya karena memang ternyata sudah tidak cukup menjanjikan di masa sekarang gitu ya. Ada majalah juga yang ada beberapa juga yang sudah tutup. Kemudian masa keemasan media massa berkembang dari media cetak ke media audio. Siapa yang nggak kenal sama radio? Nah, radio ini mengalami masa kejayaan di tahun-tahun kemerdekaan Indonesia ya. Kalau teman-teman ingat, dulu bangsa negara kita, proklamasinya dibacakan oleh Presiden RI Bapak Soekarno dan disebarkan melalui radio, benar nggak? Nah, saya nggak tahu juga sih, masih ada nggak ya teman-teman yang mengenali radio seperti yang ada di layar ini, seperti yang ada di gambar ini. Jadi radio ini memang pernah menjadi, media massa yang cukup populer. Kemudian setelah eranya media audio, kita beralih ke media audiovisual teman-teman. Nah di situ ketemu juga dengan televisi, ketemu juga dengan, apa namanya, produk media yang elemennya tidak hanya suara saja, tetapi ada juga gambar, gambarnya bergerak pula. Nah itu kan sesuatu yang menarik banget ya. Kemudian, eee, era selanjutnya adalah kalau teman-teman lihat di situ saya ada gambar, beberapa browser gitu ya. Tapi ini jadi masalah sih sebetulnya. Dia media massa bukan sih? Gitu ya. Kalau orang nanya, kalau internet itu media massa atau bukan ya? Nah, kalau mau nanya atau mau mengklasifikasikan itu termasuk media massa atau bukan, kita harus lihat dulu karakteristik atau ciri-ciri dari media massa gitu. Jadi kalau sekarang nih ditanya nih misalnya nih, jadi internet tuh media massa bukan ya? Sebetulnya internet bisa jadi media massa, tapi bisa juga dia adalah media komunikasi interpersonal sebenarnya, tergantung dari fungsi apa yang sedang kita bahas gitu ya. Nah, kita lihat dulu peta media massa, ini yang tadi udah saya, jabarkan ya. Jadi media massa secara umum dia dibagi dua, elektronik dan cetak. Elektronik secara umum dia dibagi jadi dua, audio dan audiovisual. Yang di audio itu ada radio, kemudian ada, industri recording yang juga sekarang sudah berubah gitu ya, platformnya sudah berubah karena eranya sekarang sudah digital. Kemudian ada juga media cetak, koran, majalah, tabloid ini juga sudah, banyak yang mengalami perubahan karena banyak koran-koran atau majalah yang sudah menyediakan versi, e-reader-nya gitu ya, versi online-nya gitu. Nah ini ada, sedikit aja mengenai peta media massa. And then kita akan bergerak kepada, karakter atau ciri-ciri dari media massa. Yang pertama, bukan karakter, sorry, pembagian ya. Jadi, kenapa tadi saya tidak memberikan, penjelasan yang detail atau yang tegas gitu ya, terkait dengan internet tuh sebenarnya dia masuk ke media massa atau bukan sih, gitu. Nah, itu sebetulnya kalau kita melihat media massa itu sekarang ini dibagi jadi 2. Ada media massa konvensional, ada juga media massa modern. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan old media and also new media. Istilah itu familiar kan di telinga teman-teman. Nah, 2 hal ini adalah, hal yang berbeda, di mana dalam new media ini ada keterlibatan jaringan internet di dalamnya. So, sekarang ini kalau kita bicara tentang koran yang bentuknya kertas itu, majalah yang bentuknya kertas, radio yang kita mendengarkannya dari radio, apa namanya, yang kotak itu gitu ya, kemudian televisi, itu kita mengklasifikasikan mereka menjadi media, massa yang tradisional atau old atau konvensional. Sementara media massa yang memiliki, keterkaitan dengan internet, jaringan internet, itu bisa kita kategorikan sebagai new media atau media baru. Perbedaannya apa sih? Ada beberapa sebetulnya, cuman di sini saya tampilkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perbedaan yang saya tampilkan di sini. Yang pertama dilihat dari, struktur organisasinya. Seperti yang dari awal tadi sudah dibahas, kalau kita bicara tentang media massa konvensional, pasti deh produsennya adalah institusi media massa, formal. Struktur organisasinya formal gitu ya dan kompleks. Jadi misalnya, kantor redaksi
majalah A, kantor redaksi koran B, misalnya dan sebagainya. Nah, kalau di new media tidak harus seperti itu, karena misalnya kita bicara new media dan kita bicaranya adalah media-media yang dia tidak memiliki bentuk konvensional, institusinya bisa dibilang ada yang formal, ada yang tidak. Yang tidak formal itu contohnya apa? Yang tidak formal misalnya adalah blog, kemudian media sosial, dan beberapa portal-portal yang seorang individu bisa menjadi produsen. Tidak harus mereka yang menjadi bagian dari organisasi yang kompleks gitu ya. And then yang kedua adalah multiple gatekeeper. Nah, ini salah satu yang sangat-sangat membedakan antara media massa konvensional dengan media massa yang baru atau new media. Kalau kita melihat pemberitaan yang ada di televisi, misalnya ya dari stasiun televisi nasional kita, itu gatekeeper-nya jumlahnya akan berbeda dengan gatekeeper yang ada di media-media online. Ya, jadi dari jumlahnya saja sudah berbeda. Bahkan untuk yang new media, bisa jadi si pembuat itu adalah si gatekeeper itu juga gitu. Jadi itu yang juga membedakan. Kemudian masalah funding atau pendanaan. Nah, sudah jelas ya, kalau struktur organisasi formal dan kompleks, tentu akan melibatkan lebih banyak orang. So, konsekuensinya you will need more money. Benar nggak sih? Benar banget kan? Nah, kalau new media, masalah itu nggak begitu besar gitu ya, karena seseorang bisa juga memproduksi informasi, menyebarkannya kepada orang lain secara masif juga, itu pun sangat mungkin, dan nggak butuh duit yang banyak. Kemudian profit. Kalau yang konvensional tentu, dia butuh profit banget ya. Nah, sementara yang online butuh profit juga, tetapi ada yang enggak gitu. Jadi bisa dibilang 50-50 lah ya. Ada orang yang, bermain di platform digital dan dia tidak butuh uang, dan dia, rajin memproduksi konten informasi dan it doesn't matter, itu terjadi juga gitu. Nah, kemudian, kalau dibilang dari konteks yang selanjutnya tentang competitiveness, nah ini jadi PR juga nih ya, terutama untuk media-media yang konvensional dan tidak ada jaringan internet. Karena kalau teman-teman lihat dan teman-teman amati, memang banyak industri-industri media massa yang konvensional dia harus tutup karena, persaingannya luar biasa sekarang. Jadi, beberapa media konvensional sekarang ini memutuskan untuk, melakukan apa ya, istilahnya penggabungan lah. Jadi mereka tetap punya versi cetaknya, katakanlah kalau surat kabar gitu ya, tapi mereka juga punya versi digital atau versi online-nya, gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah di karakter media massa. Ada beberapa karakter media massa yang perlu teman-teman tahu dan mungkin teman-teman udah tahu juga ya, karena kan sebenarnya media massa itu kan adalah part of human's life ya. Jadi pastilah ini sekedar refresh dan untuk mengingat-ingat kembali aja biar teman-teman gak lupa gitu. Yang pertama melembaga, melembaga tuh tadi konteksnya berkaitan dengan industrinya, berkaitan dengan, institusinya. Jadi dia adalah bagian dari institusi yang resmi gitu ya. Ada struktur organisasi yang yang kompleks gitu, dan pesannya cuma bisa searah gitu, tidak bisa dua arah bahkan interaktif gitu. Kalaupun ada, mungkin teman-teman berpikir gini, kan kalau kita dengerin radio, itu kan bisa ya ada interaksi di dalamnya. Bisa, tetapi dalam konteks searah ini adalah, komunikan tidak bisa serta-merta memberikan feedback secara langsung saat sebuah pesan mereka terima. Itu yang dimaksud dengan pesan searah. Nah, ini kan tidak terjadi dalam new media, benar nggak teman-teman? Kemudian penyebarannya secara massal, itu jelas lah ya, dalam satu kali siaran, dia dikonsumsi oleh banyak konsumen, banyak khalayak dan mereka serempak, konsumsinya. Ini menjadi ciri atau karakter yang nomor 6 sebenarnya, kita agak melompat ya. Kemudian yang nomor 4 dan 5 itu bicara tentang pesan. Teorinya, pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa itu adalah pesan-pesan yang umum. Kenapa umum? Ya karena jangkauannya untuk orang banyak gitu. Tapi sepertinya sekarang udah agak bergeser ya. Banyak pesan-pesan yang tidak umum juga sebetulnya disampaikan melalui media massa. Nah, ini sebetulnya bisa jadi bahan diskusi juga sih sebetulnya ya. Jadi
Ada beberapa karakter yang, pernah di-propose di beberapa puluh tahun yang lalu, ternyata di masa sekarang sudah nggak relevan lagi, gitu. Kemudian, yang nomor 7 itu bicara tentang teknikal, jelas kalau, komunikasi massa yang, dilakukan atau yang menggunakan media massa konvensional, tentu saja unsur teknikalnya dia sangat dominan gitu ya, beda dengan yang new media yang unsur teknikalnya cenderung lebih simple atau lebih sederhana. Dan selanjutnya adalah ada continuity yang lebih, long lasting kalau apa namanya, karakter media massa konvensional gitu ya. Beda dengan new media yang kadang dia akan heboh atau hype di masa tertentu, tapi and then di masa setelahnya dia nggak begitu bersinar lagi, it happens juga gitu ya. Nah, ini untuk fungsinya. Sekedar refresh aja, pengawasan itu jelas ya teman-teman ya, apalagi kita tahu bahwa media massa adalah salah satu pilar dari kebangsaan. Benar nggak? Jadi dia digunakan sebagai alat atau metode untuk mengawasi jalannya pemerintahan, which is happening right now, apalagi untuk masa-masa udah mau pemilihan nih, udah mau pilkada misalnya, atau udah mau pemilihan presiden misalnya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan political life gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dia bisa, punya fungsi linkage. Linkage ini maksudnya adalah orang itu akan bisa merasa terhubung, akan bisa merasa memiliki kaitan dengan sesuatu yang sedang diberitakan di media massa tertentu. Misalnya nih, ada sebuah pemberitaan tentang bencana banjir misalnya, atau tentang bencana gempa. Walaupun bencana itu kejadiannya jauh banget dari tempat kita berada, kadang-kadang kita jadi merasa ada keterikatan gitu, ada keterkaitan gitu ya. Nah, itu yang nomor 2. Kemudian media massa itu juga memiliki fungsi sebagai sosialisasi, fungsi sosialisasi atau, transmission of value, penurunan pesan, penurunan nilai gitu ya. Jadi, dari sebuah tayangan atau dari sebuah acara yang ada di televisi misalnya, itu sebetulnya pesan di dalamnya bisa mengandung nilai gitu ya, bisa mengandung nilai yang kemudian dia akan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Fungsi-fungsi yang lainnya hiburan, informasi, edukasi, persuasi itu jelas dan contohnya juga saya yakin teman-teman bisa dapetin dengan mudah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan gender karena ini adalah part of, mata kuliah gender dan media dan gender. Sebetulnya gender ini posisinya ada di mana sih di media massa? Kalau orang, secara umum mungkin akan membahas, atau memahami bahwa gender ini posisinya sebagai isi dari tayangan media massa. Itu memang benar. Tetapi sebetulnya nggak cuman itu aja teman-teman, karena sebetulnya ketika kita bicara tentang gender dan media massa, kita juga bisa memasukkan unsur gender itu dari prosesnya, dari proses produksi pesannya, gitu ya. Jadi, dalam proses produksi itu bagaimana sih, representasi perempuan di sana, bagaimana keseimbangan antara jumlah, laki-laki dan perempuan, insan-insan di produksi, gitu-gitu, itu juga bisa. Kemudian yang terakhir nomor 3 adalah dari proses penyampaian pesannya. Jadi setelah, prosesnya selesai, proses produksi selesai, kemudian, proses transmission gitu ya atau dissemination dari pesan tersebut. Nah, ini bisa jadi permasalahan juga nih ketika pesan-pesan yang lebih condong ke salah satu gender atau salah satu seks tertentu gitu ya, ternyata itu tidak ada kesetaraan. Jadi kadang kita bisa melihat bahwa program ini kok sepertinya ditujukan untuk salah satu jenis kelamin tertentu gitu, walaupun tidak semua gitu. Jadi intinya, di media dan gender ini nanti teman-teman akan, belajar juga gitu ya tentang gender itu sebetulnya apa dan bagaimana dia, perannya atau dia tuh involvement-nya apa sih di media gitu. Nanti kita akan belajar, tentang hal itu lebih lanjut gitu ya. Tapi materi sekarang, berakhir sampai di sini aja nih teman-teman. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune gitu ya. Buat kamu yang udah menyimak, and so sorry kalau tadi ada intruding sound ya. Tadi kayaknya ada suara motor di starter ya. Ya maklum lah ya karena kita, rekamannya di rumah yang bukan tempat yang kedap suara.
Tapi overall semoga apa yang disampaikan hari ini bisa, jadi apa ya, jadi reference buat teman-teman refresh lagi tentang media, tentang komunikasi massa, tentang media massa, dan tentang media baru. Oke, ini yang tadi udah. Oh, bener kan udah selesai? Ya udah teman-teman, thank you banget ya untuk kamu yang udah nyimak. Selamat ketemu lagi insyaallah minggu depan dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.